balik lagi di Azure Media. Kali ini kita ngerakit PC, yaitu PC-nya untuk rendering, untuk ngedit. Sebenarnya bukan ngedit sih, lebih ke desain arsitektur. Kenapa? Karena di sini kita pakai NVIDIA Quadro yang didesain khusus untuk arsitektur. Nah, yang pertama di sini kita ada prosesor Intel Core i7 10700, 8 core 16 thread. Ini udah cocok banget buat render dan desain-desain arsitektur. Dan yang kedua, motherboard. Di sini kita pakai Gigabyte B460M D2V. Lalu kita ada RAM Tim Elite Plus 32GB, 16GB kali 2. Lalu kita ada SSD VGen 512GB M2. Lalu untuk storage-nya kita ada Seagate 2TB Barracuda 7200 RPM. Untuk power supply-nya kita pakai dari Sigmatech, yaitu Hydra 550M, yang berarti dia mode ini 550 udah cukup. Karena di sini Quadro-nya itu P2200 ini dia hemat daya hanya 75 watt dibanding dengan VGA Gaming. Untuk coolernya kita pakai Sigmatech Aurora 120. Untuk casing di sini gue pakai Nemesis M dari Sigmatech. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue mau bikin sistemnya compact, jadi gue pakai Nemesis ini karena dia ini MATX dan udah dapat 3 fan. Nah, di sini Nemesis selain dia compact dan bentuknya juga simple, nggak norak-norak banget. Nah, untuk yang spesial di sini, spesialnya di sini ada ini dia. Karena pertama, kenapa pilih Quadro? Karena mining sih sebenarnya, nggak ada pilihan lain coy. Untuk harganya di yang 7.200.000 ini, kita punya pilihan lain di VGA Gaming. Sebenarnya ada 3060 Ti contohnya, tapi barangnya tuh udah lagi pada kosong gila-gilaan semua karena efek mining. Jadi pilihan untuk arsitektur ini cuma ada pilihan di NVIDIA Quadro karena harga VGA yang gaming udah overpriced, yang benar-benar tidak masuk akal untuk hanya sebuah rakitan. Jadi kita pakai Quadro aja. Quadro P2200 official dari NVIDIA. Jadi ini cooler NVIDIA, mau merek apapun dia bakal NVIDIA. Nah, mari kita unboxing dari Sigmatech Nemesis ini. Nah, ini dia Sigmatech Nemesis. Kenapa bisa gue bilang simple dan compact? Karena dia depannya itu seperti ini coy. Depannya itu sama sekali nggak ada apa-apa. Nah, ini cocok ini untuk yang mau simple terus compact, ini cocok banget depannya. Lalu dia MATX, jadi lu mau naruh motherboard yang MATX langsung kelihatannya padat gitu. Beda kayak lu pakai casing ATX tapi motherboard lu MATX, bakal kelihatan itu cuma gantung. Nah, ini untuk template gasnya di sini keras juga ya kunciannya. Nih, bisa di sini tempat gasnya itu tebal dan clear view. Bukan semi clear view, ya, tebal juga. Dan di atasnya juga ada dua fan slot dan ini dust filter ya. Dan ada peso cover, jadi cocok buat yang compact, rapih, dan simple. Ini satu casing pilihannya. Oke, langsung aja kita ke motherboard. Kita rakit bagian dasar dari PC ini. Yaitu motherboard, prosesor, RAM, SSD. Kalau SSD M2. Oke, prosesor Intel Core i7 10700. Jadi kita hanya ngambil prosesornya aja, karena keluar kita pakai Aurora 120. Kita hanya butuh prosesor saja.
Oke, mantap. Lalu paling gampang dulu ya, kita rakit M2. Oke, lanjut ke bagian M.2. Jadi bukan NVMe, dan ini VJ-nya itu bukan dan VJ-nya ini dia bukan NVMe, tapi dia hanya M2 SATA, karena bagi gue sudah cukup dengan budgetnya, nggak usah terlalu mahal-mahal amat. Lanjut ke bagian RAM, Tim Elite Plus 32GB 2x16GB. Lanjut ke bagian pemasangan mounting CPU cooler, yaitu si Sigmatech Aurora 120. Kita cari mountingnya dia. Jadi saat nanti dia pasang di PC itu lebih gampang. Di sini ada warranty card. Di sini ada warranty card. Tutorial udah kayak koran. Panjang bener. Jadi dia ini 120, 240, 360, satu kesatuan, satu tutorial. Lalu unitnya. Oke, di sini ada kotak putih yang pasti isinya adalah bracket RGB controller, remote, dan controller ya. Nah, ini bracketnya, thermal paste segala macam ada di sini semua. Lalu di sini ada fan 120, untuk CPU coolernya sepertinya kencang banget speednya. Di sini ada unitnya, Sigmatech Aurora 120. Nah, di sini dia punya head yang ada iluminasi RGB-nya. Jadi macam-macam kayak NCXT segala macamnya, tapi dia hanya bisa ngubah warna aja, nggak bisa ngubah tampilan. Tapi bagus banget sih jadinya. Dan di sini ada dua, satu pump, satu lagi untuk ARGB-nya. Bisa connect ke motherboard atau connect ke controller bawaannya. Oke.
Oke, lanjut kita ke tengah flash. Secukupnya saja. Kita sebarin di, kalau gue sih 5 titik ya, tapi nggak tahu tiap orang rakit beda-beda. Jangan lupa dilepas sealnya. Nah, the next is enak sih hard disk mungkin ya. Ya, terus dulu deh. Ingat. Hard disk zaman sekarang mountingnya aneh-aneh. Sekarang untuk casing-casing seperti ini, hard disk itu adanya di sini. Jadi slotnya itu langsung ngesing ke slotnya itu ada di dasar casing atau di atas PSU cover. Jadi kita harus begini. Jadi dia tidak pakai slot, langsung ke casing bautnya. Seagate 2 tera 7200 rpm. Terus bedanya sama WDC apa? WDC nya Blue. WDC Blue dengan Seagate Barracuda 2 tera itu harganya sama, tapi ada tapinya nih. Tapinya itu Seagate 7200 rpm, Seagate 7200 rpm, sedangkan WDC yang Blue itu hanya 5400 rpm. Beda di situ aja. Untuk masalah reliability itu ya untung-untungan lah, reliability mah tidak bisa dibandingkan mana yang awet, mana yang bagus. Nah, untuk PSU-nya, di sini pakai Sigmatech Hydra M 80 plus bronze 550, garansi 3 tahun by AGS. Oke. Di sini, Ding. Ini, Jeng. Di sini ada baut casing dan 3 buah kabel tis. Nah, di sini ada user manualnya. Di sini ada warranty cardnya. Karena ini M, jadi ini modular. Jadi kabel dan PSU dipisah. Kebalik. Ini adalah PSU-nya. Nah, build quality bagus kok ini. Nah, ini dia Hydra M 550. Jadi ini modular, kabel semua dipisah biar kabelnya lebih rapih. Jadi hanya memakai kabel yang dibutuhin aja. Kalau yang nggak dibutuhin berarti nggak dicolok. Oke, ini adalah PSU-nya, di sini adalah kabelnya. Kabel power tebal, good, dan seikat kabel. Muhammad tadi yang udah kasih tahu. Jadi gue itu cuma butuh 24 pin, 8 pin IPS CPU, terus VGA gue nggak butuh karena ini Quadro. Molex gue nggak butuh, Molex butuh deh buat fun, dan SATA 1. Jadi 2 kabel ini SATA 1 dan PCI VGA 1 nggak kepake, belum dibutuhkan karena mungkin kedepannya kita akan upgrade, tapi belum tahu waktunya kapan. Oke. Sekarang ke bagian VGA. Ini adalah Nvidia Quadro P2200 5GB yang dibuat khusus untuk arsitektur atau yang berbau-bau desain. VGA-nya mungil. Ini langsung dari Nvidia, nggak pakai third party lagi ya. By Nvidia semua. Oke.
Nah, ini adalah VGA-nya. Tipis banget coy, kayak roti rapis. Lalu di sini ada konverter adapter. DisplayPort ke DVI. Mantap. Nah, this is the GPU Quadro. Outputnya semua digital, yaitu DisplayPort semua outputnya. Bentuknya tipis, tanpa power pin, tapi powerful boy. Okay, we got it. Oke, ini dia hasil rakitannya. Kita lihat depannya ini simple banget, ngotak, nggak ada apa-apa, hanya polos lurus aja. Cocok buat yang suka simple-simple, ya kan? Bagus kan? Nah, peso covernya di sini bisa fan sih sebenarnya, bisa dua fan. Cuma ya nggak masang aja. Dan atasnya itu juga bisa dua atasnya. Cuma di sini gue udah ada radiator dan kipas juga, dan depan juga ada dua. Jadi gue pikir cukup lah untuk setupnya ini. Nah, di sini ada pesonya Sigmatech Hydra M550. Lalu di sini ada The Quadro P2200 bro, mungil, simple, dan ya nyalanya kayak masuk ke dalam gitu, tapi ini nyala sebuah apa namanya, kurang tahu namanya. Keren Sigmatech-nya. AIO CPU cooler, fan-nya juga bisa diatur warnanya dengan menggunakan remote bawaan dia. Dan untuk front-nya ini, di sini ada table power, terus HDD LED dan power LED. Di sini ada reset, terus USB 2.0 2 piece, headphone jack in, microphone in, USB 3.0 1, dan sini ada dust filter kalau yang pakai fan atas. Nah, ini adalah jadi PC-nya. Kelihatan kan hasilnya simple, compact, terus padat. Di sini VGA-nya itu mungil tapi powerful, yaitu P2200 Quadro, yaitu Quadro P2200, dan pemanisnya itu ada RGB dari Sigmatech Aurora 120. Nah, untuk PC yang pakai Quadro kayak gini biasanya bukan untuk PC yang memakai VGA Quadro seperti ini biasanya digunakan untuk workstation, editor yang memain 3D modeling atau arsitektur. Mereka tuh tidak menggunakan untuk game, tapi untuk kebutuhan khusus, yaitu contohnya kita akan menggunakan V-Ray, yang dimana V-Ray ini tuh ada di setiap software editor untuk arsitektur, dimana itu pasti ada V-Ray sebagai plugin untuk render. Nah, contohnya kita di sini akan menggunakan V-Ray 5 Benchmark. Nah, di sini kita bakal pakai V-Ray GPU CUDA. Nah, di sini kita bakal milih mau pakai CPU aja atau GPU aja atau pakai keduanya.
Nah, kita bakal pakai keduanya saja, antara CPU dan GPU jadi satu. Nah, ini adalah proses previewnya, proses benchmarknya dari Vega Quadro dan CPU i7 10700 ini. Bedanya Quadro dan RTX adalah kalau Quadro itu punya fitur khusus yang tidak dimiliki RTX atau Vega Gaming. Nah, untuk driver sendiri berbeda. Biasa Quadro dan Vega Gaming itu drivernya berbeda. Untuk CPU time-nya kita lihat ya, CPU time-nya yaitu, lupa saya buka. Nah, CPU time-nya ini Sigmatech Aurora 120 ini cukup bagus untuk menurunkan panas CPU. Kita lihat dari CPU size-nya. Kita dari penggunaan CPU-nya itu 90-100%. Tapi panas ini cuma 53 derajat. Itu bagus lah untuk mendinginkan CPU cooler agar performanya stabil seperti ini. Ini pemakaian CPU-nya itu 100%, 90%, tapi CPU-nya bisa 55 derajat. Nah, dia turun. Kita lihat sekarang, kita lihat idle berapa dia. Nah, idle di sini CPU-nya itu 29 derajat. Nah, di sini idle-nya CPU-nya itu 29 derajat, sedangkan max CPU nah, kita lihat sini idle-nya itu 30. Nah, di sini kita lihat idle-nya itu 30 derajat dan max-nya itu cuma 55 derajat sampai 5. Nah, di sini kita lihat untuk idle-nya itu 29 derajat, sedangkan max-nya itu 53 sampai 55. Sedangkan max-nya itu 53 sampai 55 derajat. Nah, itu cukup bagus untuk pendingin CPU untuk 120 ini. Oke, sampai sini aja reviewnya. Bukan review sih ya. Oke, sampai sini aja video reviewnya dari Azura Media. Sebenarnya bukan review sih, lebih ke penjelasan singkat aja. Karena kan PC ini mau tes gaming nggak bisa, karena ini Quadro. Jadi kita tes untuk performa CPU-nya aja. Jangan lupa subscribe dan like video ini, komentar di bawah untuk sebagai masukan kami biar kami lebih baik ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Oke, mantap. Screenshot. Untuk PC yang memakai Vega Quadro seperti ini, biasanya digunakan untuk workstation, editor yang memain 3D modeling atau arsitektur. Mereka itu tidak menggunakan untuk game, tapi untuk kebutuhan khusus. Yaitu contohnya kita akan menggunakan V-Ray. Yang dimana V-Ray ini tuh ada di setiap software editor untuk arsitektur, dimana itu pasti ada V-Ray sebagai plugin untuk render. Nah, contohnya kita di sini akan menggunakan V-Ray. Ini pemakaian CPU-nya itu 100%, 90%. Nah, di sini kita lihat untuk idle-nya itu 29 derajat, sedangkan max-nya itu 53 sampai 55 derajat. Nah, itu cukup bagus untuk pendingin CPU untuk 120 ini. Oke, sampai sini aja video reviewnya dari Azura Media. Jangan lupa subscribe dan like video ini, komentar di bawah untuk sebagai masukan kami biar kami lebih baik ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.